Baik, kita mulai saja ya. Minggu lalu ada tugas. Nah, ini. Nah, ini. Ada 5 soal. Sudah hampir masuk semua, hanya satu yang belum saya terima tugasnya, Ridho Gifar Fahrezi ya. Belum masuk tugasnya. Nah, biasanya dan di awal saya kan sudah bilang ya, kalau ada tugas biasanya dibahas langsung di minggu selanjutnya. Dan yang membahasnya itu dari teman-teman sekalian gitu ya. Jadi silahkan kalau ada yang mau menjelaskan boleh. Ada 1, 2, 3, 4, 5 soal. Dan untuk nomor 3 ini mohon maaf ya, saya ralat ya, karena ini informasinya kurang lengkap di bagian, ada yang ngeh nggak di sini? Nomor 3 kurang apa keterangannya? Soalnya kalau nggak ada keterangan ini nggak bisa dicari nilai A-nya. Halo? Kamu mau kafe ya? Kakak? Bubuknya tuh matanya atau periodenya yang nggak ada di sini. Jadi Ada Bu. saya anggap benar semua ya. Nah, sini saya tambahkan aja. Jam. Silakan, ada yang mau menjelaskan nomor 1? Gampang nih. Jika 100 panggilan dibangkitkan dalam 1 jam dengan rata-rata waktu pendudukan 3 menit, berapa volume trafficnya? Silakan, ada yang mau menjelaskan? Monggo. Halo Ridho. Ridho, tugasnya belum masuk ya. Oh iya Bu. Belum saya. Boleh, Azwar. Ya. Catatan. Tidak mau disebutkan saja. Boleh Iya. disebutkan. Iya. Baik Bu. Untuk nomor 1 itu kan pertanyaannya dengan rata-rata waktu ini itu yang kita ketahui itu ada C sama dengan 100 panggilan, ada H sama dengan 3 menit.
C kali H. Langsung dikalikan saja. Untuk C-nya kan 100, H-nya 3, 100 kali 3 sama dengan 300. Berarti untuk volumenya ada 300 panggilan. 300 panggilan dalam menit. Nah, untuk panggilan yang keluar itu tinggal dibagikan saja. 300 dengan 1 jam. 1 jam kan 60 menit. 300 dibagi 60 sama dengan berarti panggilan dalam jam. Seperti itu. Oke, sip, udah bener ya. Dan sedikit ini aja, satuannya langsung saja satuan waktu ya. Jadi tidak usah menyebutkan panggilannya. Oke, terima kasih Azwar. Azwar ya? Iya, Azwar. Terima kasih Azwar. Yang lain Baik. pada sama nggak? Ini soalnya belum semuanya di cek satu. Udah ya. Sekarang nomor 2. Silakan, ada yang mau nomor 2. Dalam waktu pengamatan 20 menit, 40 pelanggan membangkitkan panggilan dengan durasi total panggilannya 4.800 detik. Hitung traffic yang ditawarkan oleh pelanggan ke jaringan dan rata-rata traffic pelanggannya. Ya, silakan, ada yang mau menjelaskan? Enggak, kalau enggak ditunjuk ya. Ibu izin menjawab. Boleh, Devi. Nggak apa-apa ya Bu, misalkan salah juga. Yang pertama itu kan dicarinya itu rata-rata panggilan datang. Yang dicarinya itu kalau panggilan datang itu diketahui itu C-nya itu 40 panggilan. Waktunya itu 20 menit sama total panggilannya itu 480 detik. Jadi kalau rata-rata panggilan datangnya itu C per T, jadi 40 per 20 sama dengan 2 panggilan per menitnya. Terus rata-rata trafik pelanggannya itu H jadi sama dengan total panggilan per panggilan. Jadi 1.800 dibagi 40 sama dengan 2 menit per panggilannya, Bu. Sepertinya belum benar. Coba yang lain. Terima kasih Devi. Tapi belum benar ya jawabannya. Ya, Bu, nggak apa-apa. Coba yang lain. Ini yang 40 tuh pelanggan ya, bukan panggilan pelanggan. Ya, boleh. Siapa tuh? Oke, Patia, silakan. Tadi yang pertama itu sama kayak Devi. Yang pertama itu mencari beban trafik. Rumusnya itu A sama dengan C per T, yaitu 40 pelanggan per 20 menit, yaitu menghasilkan 2 pelanggan per menit. Kemudian yang kedua itu mencari rata-rata trafik pelanggan dengan rumus menjadi kali H, di mana H-nya belum diketahui. Kita cari H dulu, yaitu yang 4.800 detik dibagi 40 pelanggan, sehingga hasilnya 2 menit per pelanggan. Jadi rata-rata trafiknya bisa ditemukan, yaitu lambda dikali H, 2 pelanggan per menit dikali 2 menit per pelanggan, yaitu sama dengan 4 R lambda. Ya. Sebentar.
Sebentar ya, ada masalah sebentar.
Ya, mohon maaf ya. Tadi ada telepon dulu sebentar. Baik, tadi itu siapa ya? Fatia ya. Oke, Fatia, coba dijelasin lagi. Saya lupa tadi. Gimana? Yang pertama itu mencari beban trafik, yaitu lambda sama dengan CPT, dimana sehingga 40 pelanggan, lambdanya 20 menit, sehingga lambdanya atau beban trafiknya itu 2 pelanggan per menit. Kemudian yang kedua itu mencari rata trafik, rumusnya lambda dikali H, di mana H-nya belum diketahui, sehingga kita cari yaitu hanya sama dengan 4.800 detik dibagi 40 pelanggan, sehingga hasilnya 120 detik per pelanggan atau 2 menit per pelanggan. Kemudian rata-rata trafiknya bisa diketahui yaitu lambda dikali H, lambdanya 2 pelanggan per menit, dan hanya itu menit per pelanggan, sehingga hasilnya 4 tuh per pelanggan atau seluruh pelanggan? Halo? Oh iya, per pelanggan, iya benar. Ya benar, sudah benar ya. Jadi karena ini yang ditanyakan over traffic, ya, over traffic. Tadi yang DP itu kalau nggak salah belum sampai ke over trafficnya ya, baru 2. Soalnya saya lihat di tugasnya juga, ini baru mencari lambda dan H. Nah, jadi karena ini kita mencari over traffic ya, over traffic, jadi traffic yang akan masuk gitu ya. Anggap saja si 40 pelanggan ini membangkitkan masing-masing itu satu panggilan ya. Masing-masing satu panggilan gitu ya. Jadi yang masuk ke dalam sistem itu 40 panggilan gitu ya. Anggap saja satu panggilan per satu pelanggan. Nah, berarti nanti si panggilannya ada 40 panggilan gitu ya. Dan jangan lupa disamakan ya. Ini kan 20 menit nih. Ini 20 menit, ini 4.800 detik. Jadi harus disamakan. Mau ini dijadikan detik, mau ini dijadikan menit, boleh. Gitu ya. Terserah kalian aja maunya yang mana. Jadi kalau dikedetikkan, nanti didapat lambdanya itu adalah 40 per 120 didapat 0,033333 gitu ya. Nah, terus untuk yang H-nya atau TR-nya itu tinggal 4.800 dibagi 40 panggilan. Jadi didapat 120. Tinggal nanti dikalikan 120 kali 0,03 didapat 4 erlang ya, sekitar 4 erlang. Nah, ini kalau yang ditanyakan beban traffic yang ditawarkan. Tapi kalau di sini saya ganti ya, di sini saya ganti. Nih, jadi berapa traffic rata-rata per pelanggan saja nih. Berapa traffic per pelanggan saja gitu ya. Ini tinggal ini kan volume traffic nih 4.800 detik. Volume traffic tinggal dibagi dengan ini apa namanya? Waktu pengamatan tinggal 4.800 dibagi 120 ya. Itu jadi didapatnya nanti adalah sekitar 240 erlang gitu ya. Dibagi nanti 40 pelanggan. Ya. Nanti didapat 240 dibagi 40 didapatnya 6 erlang per pelanggan gitu ya. Tapi karena di sini ada
kata-kata yang ditawarkan, otomatis nanti kita harus memasukkan ini ya, 40 panggilan membangkit, 40 pelanggan membangkitkan panggilan gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Jadi perbedaan antara carried traffic dan over traffic seperti itu ya. Jadi jangan sampai salah. Tadi tes siapa? Fatia ya. Saya belum lihat hasil ininya. Coba yang nomor 3. Ada yang mau menjawab? Nomor 3, ada yang mau menjawab? Sebuah grup terdiri dari 20 pelanggan, membangkitkan 50 panggilan dengan rata-rata holding time-nya 3 menit. Berapa rata-rata traffic per pelanggan? Nah, kalau misalkan ditanyakan hanya berapa traffic per pelanggan, ini yang dimaksud adalah carried traffic ya. Yang dimaksud carried traffic. Silakan, ada yang mau menjawab? Devi dan Fatia. Enggak, silakan, ada yang mau menjawab nggak? Halo. Bu, mau bertanya dulu, Bu. Boleh, Azwar? Saya ingin tahu, Bu, bagaimana jenis pertanyaan yang over traffic sama yang very traffic, Bu. Karena masih bingung. Ya. Jadi kalau over traffic tuh yang ditawarkan sudah jelas-jelas di sini itu nih, hitung beban traffic yang ditawarkan. Yang ditawarkan. Otomatis ini untuk over traffic. Ya. Kalau over traffic itu yang akan masuk ke dalam sistem. Jadi si ini harus dimasukkan gitu ya. Tapi kalau misalkan pertanyaannya berapa traffic yang dihasilkan, hanya disebutkan traffic ya, hanya disebutkan traffic. Nah, itu biasanya untuk yang carried traffic atau misalkan berapa intensitas trafficnya gitu. Berapa intensitas trafficnya? Itu berarti untuk yang carried traffic. Kalau carried traffic ini sudah tidak usah dipakai lagi ya yang 40 pelanggan ya. Hanya menggunakan di sini sudah ada durasi total panggilan. Sudah ada durasi total panggilan. Nah, sedangkan durasi total panggilan itu adalah volume traffic ya. Volume traffic ini sudah ada, tinggal dibagi dengan periodenya. Periodenya itu 20 menit. Gitu. Jadi tinggal nanti kalau misalkan yang ditanyakan berapa intensitas trafiknya, tinggal 4.800 detik dibagi 20 kali 60 detik ya. Atau dibagi 120 detik. Nanti didapat 240. Nah, terus kalau misalkan ada pertanyaan lagi nih untuk traffic per pelanggannya berapa? Tinggal dibagi 40 pelanggan gitu. Ini kayaknya saya salah ngasih soal nih, harusnya ini nggak usah pakai traffic yang ditawarkan, jadinya membingungkan ya. Gitu, karena di sini sebenarnya kalau kita perhatikan, di sini hanya disebutkan 40 pelanggan ya, bukan panggilannya ada berapa gitu ya. Jadinya nanti ambigu, tapi nggak apa-apa lah ya, namanya juga untuk latihan. Jadi gitu, Azwar. Sudah jelas, Bu. Terima kasih. Sip, sami-sami. Nomor 3. Nomor 3 ya. Ya, nomor 3. Ada yang mau? Jadi hari ini kita belajar tentang review teori peluang ya. Teori peluangnya pun yang sangat-sangat dasar. Ya, teorema-teorema, terus nanti di akhir teorema Bayes, terus nanti ke peubah acak atau variabel random bahasa Inggrisnya. Sekarang nomor 3. Ayo, atau mau
coba lagi. Tapi nggak apa-apa ya, suka salah juga kayak tadi. Nggak apa-apa, Devi. Oke, Devi boleh. Yang pertama itu diketahuinya panggilan itu ada 50, kemudian holding time-nya 3 menit, kemudian waktu pengamatannya itu 1 jam atau 60 menit, kemudian ada 20 pelanggan. Jadi yang pertama itu dicari A yang biasa dulu, jadi C kali H per T itu jadi 50 kali 30 dibagi 60 sama dengan 2,5 elang. Terus kalau untuk rata-rata per pelanggannya itu 2,5 dibagi 20 sama dengan 0,125 elang. Ya, betul. Betul ya, Devi. Yang ini. Terima kasih. Jadi, yang nomor 3 ini, benar yang dijelaskan sama Devi. Ini kan sebuah grup, gitu, terdiri dari 4 pelanggan. Iya benar. Ke-20 pelanggan ini membangkitkan berapa panggilan nggak tahu. Nah, kalau di sini jelas di sini sebuah grup ada 20 pelanggan membangkitkan 50 panggilan, rata-rata holding time-nya atau waktu pendudukannya itu 3 menit. Dengan waktu pengamatannya 1 jam. Berapa rata-rata traffic per pelanggannya? Nah, kalau misalkan ditanyakan berapa rata-rata traffic per pelanggannya, itu sudah ini apa namanya? Maksudnya harus bentar. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi tinggal cari trafficnya aja. 50 per 60 dikali 3, didapat 2,5 erlang. Nanti untuk traffic per pelanggannya tinggal dibagi, ini kan 20 pelanggan ya, tinggal dibagi 20 pelanggan. Jadi dapat 0,125. Sudah benar ya? Sekarang nomor 4. Nomor 4, dalam sebuah grup memiliki 10 server, masing-masing memiliki okupansi 30 menit. Ya, terus dalam setiap pengamatan dengan interval 2 jam, berapa traffic yang dapat dibawa oleh grup tersebut? Ini satu grup tuh. Siapa yang mau menjelaskan? Boleh, Reza. Silakan. Ya, betul. Betul sekali. Sama nih, sama kayak saya. Tapi takut salah, bentar. Yang lain sama nggak? Bu mau tanya, Bu. Boleh, Azwar. Jawabannya kan sama yang Reza tadi 2,5 erlang. Nah, tapi cara saya itu berbeda, Bu. Caranya gimana? Jadi kan di sini di soal sudah dijelaskan ada okupansinya itu 30 menit dan total durasi itu 2 jam. Nah, total durasi yang 2 jam tadi saya jadikan ke menit jadi 120 menit. Ya. Jadi dari 30 dibagi 120 menit sama dengan 0,25 erlang. Karena di sini ada 10 server, jadi saya kalikan 10
server dikali dengan 0,25 Erlang sama dengan 2,5 Erlang. Seperti itu, Bu. Oh iya benar. Oh iya, ininya kan jam ya dalam jam. Aduh, saya salah nih. Benar-benar. Jadi ininya harus disamakan dulu ya. Kalau misalkan menit ya ke menit atau jam ke jam gitu ya. Tapi hasilnya sama ya. Tinggal nanti Sebentar ada yang nelfon dulu. Aduh, siapa lagi nih? Dua-duanya sama aja ya, sama-sama benar. Oh, itu Reza juga nggak apa-apa ya, silakan. Ini awas aja kalau ada yang nelfon lagi nih. Ganggu-ganggu terus. Ya, gitu. Jadi boleh, Azwar juga boleh, nggak apa-apa, caranya seperti itu. Yang Reza juga nggak apa-apa. Tapi kalau saya biasanya langsung aja kayak Reza ya, langsung aja karena ini yang ditanyakannya untuk satu grup, berarti ini tinggal ini aja dikalikan 10 kali, ini kan untuk okupansinya untuk masing-masing server ya. Maka 30 kali 10 nanti dibagi 2 jam gitu ya, 2 jam itu 120. Jadi dapat 2,5 Erlang ya. Ya, terima kasih Reza dan Azwar. Sekarang tinggal yang nomor 5. Yang nomor 5. Kan ada yang mau menjelaskan untuk yang nomor 5. Nanti kalau yang nomor ini nanti saya share screen-nya tugas yang menjelaskan ya. Supaya ada gambarannya. Karena di sini kan berupa tabel. Silakan ada yang mau menjelaskan? Ini saya bahas satu-satu supaya nanti kalau misalkan ada di kuis, harusnya sih kuis ya sekarang. Tapi kita ini dulu aja, skip dulu aja. Kuisnya. Silakan ada yang mau ada yang mau menjelaskan untuk yang nomor 5 ini. Aduh, salah. Nomor 5 harusnya. Yes. Halo. Halo, kalau enggak saya coba cari di Reza. Oke, bentar Za, di ini dulu tugasnya. Biar saya share screen tugas kamu, boleh? Za? Gak apa-apa. It's okay. Jadi biar nggak ngawang-ngawang gitu.
Nah, ini ya. Ampun. Nomor 5. Nah, silakan. Mhm. Mhm. Ya. Ya. Seperti ini ya, dari jam 9 sampai 10, 10 sampai 11, 11, 12, 12, 13 ya. Sip. Ini. Ya. Mhm. 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 Oke, lanjut dulu. Mhm. Oke. Oke. Jam sibuknya sudah benar ya? Ada Untuk kesalahan. intensitas trafiknya, iya ya. Enggak, soalnya nggak hitung menit belum. Ada yang beda nggak yang lain? Bumon Kori Reza itu Boleh nanti silakan di cuman yang membedakan yang tadi Reza 44, saya 42, Bu. Oke. Cek gitu nih. Ada jam dari jam Tapi 10 jam sampai ya? jam 10.04 untuk cara Yang mana sih? Yang hari jam 10 yang BBH, sama, Bu. Azwan? Yang TCBH juga begitu, yang BBH juga. Oh, ini yang ini ya, dari jam 10 sampai jam 11. 10 sampai jam ini berarti ya. Iya benar 42. Nanti silakan diperbaiki ya, Reza. Nah, baik, untuk jam sibuknya, cara menentukannya sudah benar gitu ya. Tetapi untuk intensitas trafiknya, di sini kan ada pertanyaan berapa nilai intensitas trafiknya. Nah, ada yang beda nggak yang lain untuk intensitas trafiknya? Ini saya nanya dulu nih ke yang lain. Izin bertanya dulu, Bu. Maaf. Boleh? Kalau yang intensitas trafik itu sama kayak dari traffic gak, Bu? Nah, ya kalau gitu saya beda, Bu, hasilnya sama yang Reza. Oke, gimana Reina? Oke, kalau untuk yang TCBH itu, kan tadi udah disebutin sama Reza kalau bus hour-nya itu di jam 10 sampai jam 11 ya, Bu. Mhm. Nah,
karena tadi ada koreksi juga, saya juga sama kayak Azwar, hasilnya itu 42, sehingga jumlah yang benarnya itu ada 386. Nah, kalau untuk intensitas trafik kan rumusnya itu A sama dengan V per T atau volume per pengamatannya. Nah, itu berarti 386 dikali 5 menit, karena di soalnya itu ada keterangan, maaf bentar saya lupa cek dulu. Ada keterangan, oh ya, waktu lama pendudukannya atau holding time-nya. Jadi 386 dikali 5 itu 1930 dibagi periodenya, karena periodenya itu waktu pengamatannya itu dari 1 jam, karena 9 sampai jam 10, 10 sampai jam 11 dan sekiannya. Jadi saya ubah juga ke 60 menit. Itu 1930 dibagi 60 menit itu 32,16 erlang. Itu yang untuk yang TCPH-nya. Terus untuk yang BBH-nya itu, karena busi hour setiap harinya berbeda, jadi saya hitung satu-satu, Bu. Jadi ada 10 hari. Untuk hari pertamanya itu, maaf saya langsung di share screen-nya, langsung ditulis. Nggak ditulis ulang dulu rumusnya, tapi itu 42 itu dari hari, busi hour di hari pertama dikali 5, untuk holding time-nya dibagi 60 itu 3,5 erlang. Untuk yang hari keduanya itu 3,33 erlang. Untuk yang hari ketiganya itu 3 erlang. Untuk yang hari keempatnya itu 4,16 erlang. Hari yang kelimanya itu 3,41 erlang. Hari keenamnya itu 3,16 erlang. Hari ketujuhnya 3,25 erlang. Hari kedelapannya 3,16 erlang. Hari ke-9-nya 3,75 erlang, hari ke-10-nya 3,25 erlang. Itu jawaban yang saya. Oke. Untuk yang TCBH hampir benar nih. Hampir benar. Sedikit lagi. Ini yang lain masih ada yang beda nggak? Coba. Nah, kalau saya sendiri, Bu, sama dengan Reza berarti masih salah, Bu. Oke. Yang lain? Ya, langsung aja ya. Nah, di sini yang Rena tuh udah hampir benar, tapi belum selesai ini Rena. Ya, yang ini tuh. Ini kan untuk 10 hari, tinggal dibagi 10 aja. 32,16 erlang, tinggal dibagi 10 hari, tinggal dibagi 10. Jadi didapatnya 3,216 erlang. Ini untuk yang TCBH ya. Nah, untuk yang BBH tetap si intensitas trafiknya itu hanya satu, jadi enggak satu-satu seperti ini. Kalau busy hour-nya memang satu-satu ya. Nah, ini karena nanti disebutkan ya yang BBH ini hari pertama jam berapa gitu. Yang ditanyakan busy hour-nya kan atau jam sibuknya. Jadi jamnya jam berapa gitu. Hari pertama jam berapa, hari kedua jam berapa, hari ketiga jam berapa dan seterusnya. Iya maaf Bu, tapi di atas di yang tabelnya dimerah-merahin itu. Oh iya ya. Iya benar. Ya boleh lah, nggak apa-apa. Nah terus untuk yang intensitas trafiknya, ini sama caranya seperti yang TCBH seperti ini. Nanti ini kan udah ada jumlahnya tuh 408 ya. 408 pendudukan. Banyaknya 408 pendudukan. Nanti tinggal dikali holding time-nya 5 menit. 408 dikali 5 menit dibagi dengan waktu pengamatannya 1 jam. Yaitu 60 menit. Didapat sekian gitu ya. Itu intensitas trafik untuk 10 hari. Nah, tinggal cara mencari rata-rata kan tinggal dibagi jumlah harinya. Yang tadi 408 dikali 5 dibagi 10, nanti dibagi lagi, 60, nanti dibagi lagi 10, seperti itu ya. Gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Mau bertanya lagi, Bu? Tugasnya? Boleh, ya. Silakan. Pertanyaan saya itu untuk yang di BBH, Bu. Nah, karena di BBH itu kan jam tersibuknya kan ditentukannya itu berbeda-beda setiap harinya. Ya. Nah, di hari ke-9 itu, Bu, pada jam
sampai jam 11 Salah harus satu, pilih salah yang satu mana aja boleh, atau nggak apa-apa, karena nilainya sama. ya karena kalau saya sendiri Bu, saya langsung ambil keduanya Bu, jadi banyak Ya, kesalahan. salah satu aja. Atau gini, di sini yang mana yang dominan gitu ya. Kan ini mana nih? Yang sama tuh dari jam berapa sampai jam berapa? Ini kan 10, 11, 11, 12 gitu ya. Nanti pilih yang dominan menjadi busy hour. Misalkan yang dominan tuh jam 11 sampai jam 12 gitu ya. Nah, ya udah kalian pilih aja yang jam 11 sampai jam 12 kayak gitu. Gitu aja sih, Azwar. Ya, baik Bu. Terima kasih. Ya, sip. Jadi pilih salah satu ya, jangan dua-duanya. Kan busy hour itu 1 jam, bukan 2 jam atau bukan setengah jam. Tuh. Nggak ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, ini gini nih ya, kalau misalkan kerja di rumah tuh banyak terdistraksi sama lingkungan, terutama kalau kita punya baby, toddlers, Masya Allah. Ya, kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, minggu depan kita kuis ya, yang teori dasar aja, yang ini, yang dari tugas itu. Materi-materinya seperti itu ya. Contoh-contoh, soal-soalnya setipe dengan yang tugas tadi yang dibahas. Paling 4 aja gitu ya, 4 soal aja. Saya kasih waktu sekitar 51 SKS, 50 menit. Jadi nanti 100 menit yang sisanya kita materi lagi gitu. Gimana? Bisa ya? Teman-teman, halo? Bisa, Bu. Oke. Karena materinya mudah, sangat mudah malah. Untuk perhitungannya ya. Jadi tinggal mantapin konsepnya aja sih. Yang kayak gini-gini. Karena perhitungan sederhana semua. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke review probabilitas. Nah, kembali lagi saya jelaskan kenapa kita harus mereview untuk teori peluang. Karena untuk kedepannya, terutama nanti masuk ke perhitungan model, ya, model sistem. Itu nanti kan model sistem itu ada beberapa macam dan setiap perhitungannya itu berbeda-beda untuk tiap sistem. Ya, dan semuanya menggunakan teori peluang, ya, menggunakan peluang. Peluang di blocking, peluang antri, peluang delay dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi ini kita coba merefresh kembali tentang si probabilitas ini. Dan juga nanti dilanjut ke variabel acak karena di sini nanti ada lambda, ada holding time itu merupakan variabel acak. Dan nanti ada distribusi-distribusinya. Jadi holding time nanti menggunakan distribusi apa di model sistem tersebut gitu ya. Di model sistem A si holding time-nya menggunakan distribusi eksponensial misalkan. Terus lambdanya distribusi Poisson misalkan ya. Nah, maka nanti setelah ini kita masuk ke distribusi ke peubah acak, nanti lanjut ke distribusi gitu. Ya gitu. Nah, oke, kita langsung aja ke teori dasar probabilitas. Merefresh kembali apa itu sample space, apa itu event ya. Terus
juga nanti ada eventnya itu ada beberapa macam, ada gabungan, irisan, complement, terus disjoint, terus dan lain sebagainya gitu ya. Terus nanti ada probabilitas peluang di yang teorema-teorema ya, ada teorema Bayes juga. Terus nanti ada kesaling bebasan statistik dari event. Dan nanti ada banyak. Bali si sample space ya. Di sini adalah sekumpulan semua sampel point ya atau omega yang omega kecil ya, yang mungkin di mana omega kecil ini termasuk ke dalam elemen omega besar ya. Jadi si sampel space itu kayak ruangan, kayak satu ruangan yang di dalamnya itu banyak sampel point ya, sampel point atau si omega tadi, omega kecil tadi gitu ya. Nah ini saya contohkan, misalnya ada 4 contoh. Contoh yang pertama, melemparkan satu buah koin. Nah, koin itu kan ada 2 sisi ya, ada sisi gambar, ada sisi angka misalkan. Ya, karena dari zaman jebot dulu gitu ya, koin itu dibedakannya itu ada yang sisi angka, sisi gambar gitu ya. Walaupun ada beberapa koin yang dua-duanya gambar gitu ya. Nah, yang satu sisi gambar, yang satu sisi angka. Nah, gambar dengan angka ini merupakan sampel point ya, atau yang omega kecil ini. Sedangkan si sample space ini keseluruhan dari sampel point tadi, yaitu berarti si omega besar ini sama dengan si gambar dan si angka gitu ya. Terus contoh 2 ini menggelindingkan dadu atau melempar dadu, sebuah dadu. Nah, sama ya seperti tadi, satu buah dadu itu ada 6 sisi ya, dengan titik-titiknya itu berbeda-beda. Yang satu sisi titiknya 1, titik 2, titik 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah sampel point. Nah, sampel space-nya ini keseluruhan dari sampel point tadi. Lalu contoh yang ketiga, ini jumlah pelanggan dalam antrian. Jumlah pelanggan di dalam antrian. Berarti si sampel space-nya adalah seluruh pelanggan di dalam antrian ya. Bisa jadi kan di dalam antrian itu ada 0 pelanggan atau ada 1 pelanggan, ada 2 pelanggan, ada 3 pelanggan dan seterusnya sampai dengan bisa jadi sampai tahingga seperti itu ya. Terus untuk nomor 4 ini contoh untuk waktu pendudukan panggilan atau call holding time, di mana sampel space-nya adalah, sampel space-nya adalah si X ini adalah bilangan real, jadi waktu pendudukan itu kan dari 0 kan, waktunya itu dari 0, nggak ada waktu minus, itu nggak ada. Jadi dari 0 sampai dengan tahingga. Ini bilangan real, nggak ada bilangan imajiner, bilangan real, terus di mana si X-nya ini lebih daripada 0. Ya, lebih daripada 0. Jadi kalau panggilan kan nggak bisa minus 1 menit gitu, nggak ada ya. Jadi dari lebih dari 0 gitu, seperti itu. Jadi si X ini merupakan waktu pendudukan panggilan gitu. Si X-nya ini jadi dari lebih dari 0. Terus ada juga yang disebut event atau kejadian. Jadi si event ini bisa disebutkan event A, event B, event C gitu ya. Nah ini di sini si event A, event B, event C ini adalah merupakan himpunan bagian dari si sampel space gitu ya, yang dapat diukur dari sampel space tersebut. Contoh ya. Di sini contoh 1, angka genap pada sebuah dadu. Tadi kan sampel space-nya itu, sampel point-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya untuk dadu. Nah,
Sekarang si eventnya ini adalah angka genap pada sebuah dadu. Eventnya itu atau kejadiannya itu adalah angka genap pada sebuah dadu. Nah, tinggal dilihat aja di sini untuk angka genapnya yang mana aja, yaitu 2, 4, dan 6. Jadi kalau kita sebut angka genap pada sebuah dadu ini adalah event A, maka A sama dengan 2, 4, dan 6 gitu ya. Terus contoh kedua, tidak ada pelanggan yang mengantri ya. Nih, untuk contoh 3 yang di sampel space, di sini kan jumlah sampel space-nya jumlah pelanggan dalam antrian. Terus kejadiannya eventnya ini adalah tidak ada pelanggan yang mengantri. Berarti di sini bila si event A ini adalah tidak ada pelanggan yang mengantri, berarti A sama dengan 0 gitu ya. Atau misalkan event B itu adalah pelanggan yang mengantri lebih dari 3. Pelanggan yang mengantri lebih dari 3. Berarti di sini B sama dengan 4, 5, 6, 7 sampai dengan tidak terhingga. Seperti itu ya. Nah, ini contoh 3 ini untuk contoh sampel space yang nomor 4, yaitu waktu pendudukan panggilan. Nah, di sini untuk eventnya itu merupakan call holding time lebih dari 3 menit. Call holding time-nya lebih dari 3 menit. Maka event A yang merupakan call holding time lebih dari 3 menit sama dengan X merupakan himpunan R, di mana X itu lebih besar daripada 3. Gitu ya. Karena X-nya ini ada terus di sini merupakan time-nya ya. Holding ini event A dan event yang di sini ada kombinasi, terus juga dari ada partisi seperti huruf U seperti ini ya, dan di simbolnya seperti U disebutkan sebagai atau. Nah, itu ya sama dengan si space. Sampel points itu di sampel space ini kalau si A ini yang di berpisah gitu. Terus ada komplement. Komplement itu adalah bukan A. Dan ditandai sebagai superscript C. Ya, superscript C misalnya A superscript C gitu ya. Di sini si sampel poin
merupakan elemen dari sample space, di mana si sample points-nya tersebut itu bukan merupakan elemen dari A, ya, bukan merupakan elemen dari A. Ini nggak ada. Gimana ya? Bentar. Ini lebih jelas kalian Google. Aduh. Kayaknya keputus nih. Keputus nggak sih? Nggak ya? Ini tadi saya lagi menggunakan HP. Jadi takutnya keputus nih. Ya, kita lanjutkan saja. Nah, untuk lebih jelasnya boleh dilihat di Google, ya. Jadi saya pasti nyebutin Google karena mesin pencarian yang paling populer dan banyak digunakan di Indonesia itu Google, ya. Nah, boleh dicari di Google. Untuk lebih jelasnya ada gambar ilustrasinya nih, ya, untuk gabungan, irisan, komplement gitu ya. Boleh dicari di internet. Di sini saya nggak masukin soalnya. Terus di sini event A dan event B disebut tidak beririsan atau disjoint bila si A ini irisan dengan si B ini himpunan kosong, ya, irisan dengan si B ini himpunan kosong. Di mana si B matching di mana nggak berdekatan gitu ya, maksudnya kalaupun berdekat. Jadi maka dari itu kalau kan tidak ada di irisan di situ. Terus selanjutnya tiga, jika kondisi kumpulan yang pertama itu event kosong atau semua I itu tidak sama dengan J, gitu ya. Terus I itu sama dengan A, gabungan I B itu sama dengan A, gitu ya. Jadi BI-nya itu 1, 2, 3 gitu ya. Nah, di sini bisa terlihat di ilustrasinya, ini B1, B2, B3 ini kan tidak saling sama gitu, tidak sama ya, ada B1, ada B2, ada B3. Nah, ini merupakan partnya di dalam event A ini sih dari event A gitu ya. Ini 1, B2, B3 gitu. Nah, di sini probabilitas suatu event di PA ya. Kita udah masuk ke probabilitasnya.
probabilitas atau dalam bahasa Indonesia peluang. Ini karena konsonan huruf pertama bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sama P ya. Jadi di sini sudah dipastikan ini adalah probabilitas atau peluang gitu ya. Untuk event A. Kalau eventnya probabilitas event B berarti di sini PB gitu ya. Probabilitas event C berarti VC gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini PA itu elemennya adalah 0 dan 1 gitu ya. Terus sifat-sifat peluang, di sini sifat-sifat peluang. Ada beberapa macam sifat ya. Bentar saya minum dulu. Sifat-sifat peluang ini ada beberapa macam sifat-sifat. Ya, yang pertama ini si peluang ini nilainya itu berada di antara 0 dan 1. Di mana 0 itu adalah suatu kemustahilan dan 1 ini merupakan kepastian. Dan di antara 0 dan 1 misalkan 0, sekian sampai dengan 0,9999 gitu ya. Itu merupakan kemungkinan. Jadi yang namanya peluang itu tidak akan lebih daripada 1 ya. Jadi pasti dari 0 sampai 1. Terus untuk P himpunan kosong itu sama dengan kosong. Peluang himpunan kosong sama dengan kosong. Peluang sampel space, seluruh sampel space itu sama dengan 1. Misal ya. Melempar koin, karena satu koin ya, melempar satu koin. Karena koin itu memiliki dua sisi, berarti untuk sisi angka dan sisi gambar itu tinggal dibagi 2 ya, tinggal dibagi 2 untuk peluangnya. Berarti peluang munculnya angka itu adalah 1/2 dan peluang munculnya gambar itu juga 1/2. Nah, angka dan gambar itu kan sampel point ya. Terus sampel space-nya berarti kan dua-duanya ya, angka dan gambar. Ya tinggal dijumlahkan aja. Peluang munculnya angka kan 1/2. Peluang munculnya gambar 1/2. Tinggal jumlahkan. 1/2 ditambah 1/2 didapat. Untuk peluang sampel space-nya itu adalah sama dengan 1. Gitu ya. Sama untuk semuanya. Untuk semua case atau semua kasus itu sama. Peluang untuk sampel space itu sama dengan 1. Kalau kalian ingin membuktikan silahkan. Ya. Terus untuk peluang complement event A, peluang untuk complement event A itu sama dengan 1 dikurangi peluang A. Ya, 1 dikurangi peluang A. Karena di sini si A complement ini merupakan yang bukan A-nya, ya, yang bukan A. Jadi tinggal dikurangi aja karena nilai maksimum peluang kan ini 1. Tinggal 1 dikurangi peluang A. Itu didapat nanti peluang complement A. Lalu kemudian untuk yang kelima. Yang kelima ini bentar. Peluang event A gabungan event B. Itu tinggal karena tadi ya gabungan itu merupakan atau ya, atau. Jadi kalau saling beririsan gitu ya, saling beririsan. Di sini kan si event A bergabung dengan event B, event A bergabung dengan event B. Jadi di situ misalkan ada 2 bulatan saling yang bergabungnya dan yang di pinggir-pinggir itu yang tidak bergabung. Nah, yang bergabungnya itu harus dikurangi ya. Jadi di sini nanti persamaannya
ini peluang event A ditambah peluang event A dan event B. Oh, oke, baiklah. Bentar ya. Wah, di sini hujan nih. Baik, kita lanjutkan ya. Tadi sampai mana ya? Sampai yang 5 ya. Ya, jadi si peluang gabungan dari event A dan event B itu sama dengan peluang event A ditambah peluang event B, tapi nanti dikurangi dari peluang irisan dari event A dan event B. Terus A dan B kalau disjoin, ini berarti peluang irisan dari A dan B ini sama dengan peluang A ditambah peluang B. Gitu ya, kalau misalkan event A dan event B ini disjoin. Terus untuk himpunan BI ini adalah partisi dari event A, maka peluang event A ini sama dengan sigma dari sigma dari peluang BI, di mana I-nya itu dari 0, biasanya dari 0 sampai dengan pahingga gitu ya. Apalagi ini? Bentar ya.
Sebentar.
Baik, kita lanjutkan ya. Tadi sampai mana ya? Bank himpunan bagian di sini dan event area B, makanya otomatis untuk si peluangnya lanjut ke conditional probability atau B. Peluang event A itu akan peluang event B. Peluang bersyarat ya. Di sini asumsi event ini dari suatu event daripada 0. A bila diketahui P event A bila diketahui event B terjadi ya. Peluang event A bila diketahui event B terjadi itu sama dengan peluang irisan dari event A dan B dibagi dengan peluang event B gitu ya. Dengan demikian nanti untuk yang ini nih, yang peluang irisan antara event A dan event B itu sama dengan, tinggal ini diataskan kan, peluang event B dikalikan dengan peluang event A jika event B terjadi. Ya, itu. Ini sama dengan, atau sama dengan peluang event A jika dikali dengan peluang event B jika event A terjadi, gitu ya, diketahui terjadi. Ini nggak ada contohnya gitu ya. Nanti saya kasih contoh ya. Terus di situ itu namanya juga peluang bersyarat. Jadi syaratnya ini ada teorema probabilitas total. Ya, di sini ada syarat conditional probability ini di mana peluang event A terjadi jika event B diketahui terjadi gitu ya. Conditional probability itu setelah event A dan B dibagi dengan peluang event B. Gitu. Terus di sini ada teorema probabilitas total. Teorema probabilitas total. Bila BI merupakan partisi dari sampel space omega gitu ya. Dari sampel space gitu ya. Lalu irisan antara event A dengan BI merupakan partisi dari event A, maka berdasarkan sifat probabilitas yang ketujuh pada slide yang tadi, probabilitas yang ketujuh nih yang ini, maka PA ini sama dengan sigma dari PBI gitu ya, sigma I dari PBI. Nah, dari sifat tersebut maka didapat nanti kalau kondisinya seperti ini, BI merupakan partisi dari sampel space, terus irisan dari A dengan BI merupakan sifat probabilitas yang tadi didapat I dari P
A irisan BI. Jadi yang beririsan ini saja, ya, yang probabilitasnya yang di sini saja. Maka probabilitasnya itu sama dengan sigma I P event A beririsan dengan BI. BI-nya itu B1, B2, dan B3 ya. Yang beririsan dengan A saja. Jadi kalau ada keterangan seperti ini kan ada B1, B2, B3, B4. Maka yang masuk ke dalam persamaan ini kan sigma I ya, di mana I-nya itu 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, tapi karena yang beririsan dengan A ini hanya 1, 2, 3, maka yang 4 tidak usah dimasukkan ke sini ya. Jadi nanti hanya B1, B2, B3 saja gitu. Kemudian asumsikan bahwa PBI itu lebih daripada 0 untuk semua I. Untuk semua I, untuk semua itu berarti 1, 2, 3, 4 ya, ini lebih daripada 0. Maka berdasarkan uraian pada slide nomor 5, yang mana tadi? Yang ini, berdasarkan uraian ini, dapat didefinisikan teorema probabilitas total. Teorema probabilitas total, yaitu PA sama dengan sigma dari PBI dikalikan dengan PA jika diketahui BI terjadi, seperti itu ya. Nah, ini kita masuk ke teorema Bayes ya. Bila BI merupakan partisi dari sampel space, asumsikan bahwa PA lebih daripada 0 dan PBI juga lebih daripada 0 untuk semua I. Maka berdasarkan uraian pada slide nomor 5, BI maka didapat persamaan berikut. PBA ini akan sama dengan P BI jika diketahui BI terjadinya ini dikali dengan P AI dibagi dengan A PB seperti ini ya. A ini dapat berikut ini persamaan sebagai dari mana? Peluang ARI dari event BI. Nah, ini merupakan teorema Bayes ya. Terus jika jika ini dengan peluang demikian
dengan PA dikali PB dibagi dengan PB atau sama dengan PA gitu ya. Begitupun yang ini ya, yang kebalikannya gitu ya. PB ya, jika diketahui A itu akan sama dengan P irisan A dan B dibagi dengan PA gitu ya. Jadi syaratnya kan si A ya, berarti dibagi dengan syarat, peluang syarat. Ini juga sama, syarat diketahui yang terjadi B gitu ya. Berarti nanti dibagi dengan B, PB gitu ya. Ini juga sama, dibagi dengan PA. Ini sama dengan PA kali PB dibagi dengan PA. Nanti didapat hanya PB saja ya. Jadi sama dengan PB jika diketahui A terjadi, ini sama dengan PB gitu ya. Ini yang namanya kesaling bebasan statistik atau yang saling bebas gitu ya, atau bisa disebut independen. Jadi kalau event A dan event B itu tidak saling beririsan ya, maka nanti kalau ada peluang bersyarat seperti ini nih, peluang bersyarat seperti ini, atau kebalikannya seperti ini, PB jika diketahui A, karena si A dan si B ini disjoin, tidak saling mempengaruhi, ya, tidak ada irisan sama sekali, maka nanti untuk hasilnya walaupun ini si A, peluang si A jika diketahui B, ini si B-nya tidak usah dihiraukan ya, atau diabaikan. Jadi kalau ditanya peluang A jika diketahui B, ini langsung aja nanti peluang A gitu ya, sama dengan peluang A. Begitupun yang peluang B jika diketahui A terjadi, maka akan sama dengan peluang B. Karena tadi ya antara event A dan event B itu saling bebas atau independen satu sama lain, independen gitu ya. Si A independen, si B independen, nggak saling menyatu, nggak saling beririsan gitu. Maka nanti untuk peluangnya juga langsung aja. Peluang A ya sama dengan peluang A, peluang B sama dengan peluang B gitu ya. Jadi tidak usah dihiraukan ya yang di belakangnya sini gitu. Karena tadi independen atau saling bebas. Nah, sini ada contoh dalam tes HIV itu peluang seseorang terjangkit punya AIDS itu 0,05. Peluang seseorang terjangkit atau punya AIDS itu peluangnya adalah 0,05. Lalu dari pasien yang terjangkit atau punya AIDS, peluang tes HIV-nya positif itu adalah 0,8. Lalu dari pasien yang tidak terjangkit atau tidak memiliki AIDS, peluang tes HIV-nya positif itu adalah 0,1. Berapa besar peluang pasien yang dites HIV-nya positif memberikan hasil benar-benar positif ya, benar-benar memiliki AIDS maksudnya. Silakan dikerjakan ini. Oh iya, untuk ininya saya belum kasih ya. Aduh, jangan di WhatsApp. Saya upload dulu. Sebentar. Ini berarti masuk ke pertemuan. Masih ada waktu, silakan dikerjakan contohnya. Ini saya masukin dulu materinya. Oh iya, saya masih ada hutang ya 2 pertemuan ya. Ingetin lagi ya, tolong nanti. Takutnya saya lupa. Kok praktikum
Assalamualaikum Bu Tuti. Nah, coba di-download materinya. Dan untuk contoh yang pertama, silakan dikerjakan. Astagfirullahaladzim. Iya sayang. Nah ini untuk contoh yang kedua, ini suatu berkas saluran terdiri dari 2 buah saluran yang sering rusak. Ya, ini ada satu berkas saluran terdiri dari 2 buah saluran yang sering rusak. Peluang Kak saluran baik, ingat ya, peluang Kak saluran baik ini adalah sebagai berikut. P0 sama dengan 0,2 ini berarti peluang ada 0 saluran yang baik. Berarti di sini semua saluran rusak ya. Peluang seluruh saluran rusak ini adalah 0,2. P1 berarti peluang 1 saluran baik ya. 0,3 berarti 1 saluran baik, 1 saluran yang lagi rusak. Di sini peluang 2 saluran baik itu adalah 0,5. Berarti dua-duanya nggak rusak ya, baik. Peluangnya itu 0,5. Jika bisa disimbolkan sebagai PB jika diketahui K terjadi di blok jika ada 0 saluran yang baik itu adalah sama dengan jadi peluang di bloknya pelan ketika 1. Jadi sudah pasti rusak itu adalah nilainya rusak. Terus di sini yang kedua, peluang panggilan di blok ketika ada 1 saluran yang rusak, yang baik. Ketika ada 1 saluran yang baik itu adalah 2/3. Terus peluang panggilan di blok ketika ada 2 saluran yang baik, berarti dua-duanya baik, ini adalah 2/5. Berapa besar peluang saluran di blok? Yang ditanyakan adalah berapa peluang saluran di blok. Silakan dikerjakan. Nanti sama seperti tadi ya, ada yang menjelaskan, 2 orang. Mangga, silakan dikerjakan terlebih dahulu ya.
Halo, Assalamualaikum. Masih mengikuti kuliah? Hai. Masih Bu. Ada yang udah? WA. Karena ini udah jam 3 di ya, sambil nunggu azan. Nah, biasanya kakak itu ya. Wow, di sini hujan besar. Nah, udah ada belum? Ininya. Ada ya? Oke, biar saya yang menjelaskan. Masya Allah. Ini semoga terlihat ya. Di kalian terlihat jelas nggak? Jelas Bu. Baik. Nah, untuk yang nomor 1, ini kita gunakan teorema Bayes ya. Jadi di sini ada peluang, tadi mana nih? Nah, peluang seorang terjangkit atau punya AIDS itu adalah peluang A. Saya sebut saja di sini peluang A. Peluang orang terjangkit AIDS gitu ya. Atau memiliki penyakit AIDS itu peluangnya adalah 0,05. 0,05. Nah, astagfirullah. Karena di sini kok nggak mau nge-close? Nah, karena di sini tidak ada keterangan peluang seseorang yang tidak memiliki penyakit AIDS,
maka kita tinggal cari saja ya. Menjadi PA komplement. Ya, PA komplementnya tinggal dikurangi aja, 1 dikurangi 0,05. Didapat PA komplement itu adalah 0,95. Terus yang ini pH positif jika diketahui A ini adalah untuk yang peluang tes HIP-nya positif. Nih, dilihatnya dari sini ya. Peluang tes HIP-nya positif yang dari pasien yang benar-benar memiliki penyakit AIDS. Ya, berarti di sini pH positif jika diketahui A terjadi, ya. pH positif jika diketahui A terjadi. Nih, pH positif jika diketahui A terjadi. Sebesar 0,8. Lalu kemudian di sini peluang tes HIP-nya positif jika dari pasien yang tidak memiliki penyakit AIDS. Berarti pH positif jika si A komplement terjadi ini adalah 0,1. Yang ditanyakan adalah peluang pasien yang benar-benar positif HIV AIDS yang tes HIP-nya positif. Berarti di sini simbolnya menjadi PA jika diketahui H positif. Tinggal dimasuk-masukkan saja nilainya ya. Dari rumus yang ini. Saya perlihatkan. Nah, dari rumus yang ini, PBI jika diketahui terjadi, ini sama dengan PBI dikali dengan PA jika diketahui BI terjadi dibagi dengan PA. PA-nya bisa diuraikan menjadi sigma J dari PBJ dikali PA jika diketahui BJ terjadi. Aduh, bocil-bocil sudah mulai bergeril ya. Dengan dimasuk-masukkan ya menjadi PA jika diketahui H positif ini sama dengan PA dikali dengan PH positif jika diketahui A terjadi dibagi dengan sigmanya saya langsung aja dijumlahkan ya. Oh, ini harusnya perkalian ya. Sorry. PA dikali PH positif jika A terjadi ditambah dengan PA komplement dikali dengan PH positif jika A komplement terjadi. Tinggal dimasukkan nilainya 0,05 dikali 0,8 dibagi dengan 0,05 dikali 0,8